Tsumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin Jumat rahimakumullah. Puja puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai detik hari ini di penghujung Ramadan pada tahun ini kita masih dalam banyak nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan kemauan serta nikmat bisa ibadah Jumat dengan penuh ketenangan kekhusyuan, di mana di banyak tempat yang lainnya, di Gaza misalnya, di Palestina misalnya, mereka merupakan barang yang langka, dapatkan ketenangan seperti kita pada siang hari ini. Yang kedua, kita kirimkan salam dan salam kepada Nabi kita, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat juga insyaallah kita selaku umatnya yang berusaha istiqamah hingga akhir nafas kita. Jamaah rahimakumullah. Ramadan tinggal sebentar lagi meninggalkan kita. Tapi di akhir-akhir ini Allah melipat gandakan. Allah memberikan sebuah media yang besar lagi. Jika Ramadan adalah bulan yang mulia, maka di penghujungnya ada satu malam yang sangat mulia sekali, yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya kita jangan sampai kendor. Lebaran boleh dikit lagi. Kita mungkin berpikir ada yang ingin mudik, ada yang ingin beli baju, tapi jangan lupa bahwa kita juga akan persiapan kembali mudik ke kampung halaman kita yang asli. Kalau kita ditanya dari mana asalnya, saya dari Jawa Tengah. Itu hanya domisili asal kita ketika brojol ke dunia ini. Tapi kita punya KTP yang tetap bahwa alamat kita ada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan itu pertama kali berdomisili tempat tinggalnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan lupa di Ramadan kali ini atau di waktu-waktu kita, selain kita memikirkan dunia kita, jangan lupa siapkan mudik terbaik kita nanti ketika kembali kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat kembali dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat bahwa Nabi diutus tidak hanya untuk membawa manusia pada surga Allah di akhirat kelak nanti. Tapi bagaimana kemudian Nabi diutus agar senantiasa hidup manusia dari mulai hidup di dunianya itu baik, fid dunya hasanah, di dunianya baik, fil akhirati hasanah, di akhirat pun baik. Oleh karenanya manhaj Islam adalah manhaj, aturan, ajaran, konsepsi, nilai yang mengatur keseimbangan. Kita nggak boleh menjadi seorang yang kerahib-rahiban, yang di dunianya tidak pernah mikirkan anak makan apa, istri makan apa. Tapi Allah sampaikan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan nasibaka minad dunya. Bagian kamu dari dunia, wahsin, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah baik kepada kalian. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan dalam ayat yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, Allah sampaikan dalam firman-Nya, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Bagaimana Allah sampaikan, janganlah kalian berhati lemah, lemes, inferior, kalah duluan dalam mengejar musuh-musuh kalian. Hari ini kita lihat di Indonesia, di negara manapun, bangsa-bangsa muslim bukanlah bangsa-bangsa yang maju. Padahal Allah janjikan, kuntum khairu ummatin. Kita ini ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah jamin sebagai umat yang paling mulia. Bukan berarti kita sombong, tapi Allah yang membuktikan, kuntum khairu ummatin. Umat terbaik yang Allah kirimkan ke muka bumi. Tapi kenapa hari ini teknologi, pendidikan, ekonomi, kemajuan dimiliki bukan orang Islam,
Makanya Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Jangan kalian kalah duluan. Jangan kalian bermental pengecut atau orang yang kalah. Ini Rasul buktikan. Tatkala Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bayangkan berapa orang yang Allah siapkan di masa-masa awal orang Islam itu akan menyebar sampai dengan ke Indonesia pada hari ini. Tidak lain adalah 4 orang saja. Setelah Nabi SAW turun wahyu, maka Nabi mengajak Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Khadijah binti Khuwailid. Seorang wanita Khadijah berusia di atas 40 tahun. Seorang Ali bin Abi Thalib, anak masih belia berusia 10 tahun. Zaid bin Harithah, mantan budak yang masih juga di usia belasan tahun. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau kita bayangkan hanya 4 orang ini saja sumbu awal Islam sampai kita hari ini bisa umat Islam. Tapi Rasul betul-betul yakin, jangan kalian berhati lemah, jangan kalian itu kejauhan Ustadz, kita nggak mungkin bisa ke sana. Maka jangan pernah bersuuzon. Kita harus nanti berhusnuzon sama Allah Taala bahwa kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia. Karena itulah doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ramadan kali ini mengajarkan kita bagaimana kemudian kehidupan ubudiyah pribadi kita. Salat wajib kita, salat subuh kita, tilawah kita itu harus berbanding terbalik, berbanding lurus dengan ibadah sosial kita. Di sana ada sedekah, di sana ada merasakan kelaparan orang yang sama ini lapar. Ramadan mengajarkan kelaparan, empati, simpati, di ujungnya ada zakat fitrah dan seterusnya. Oleh karena ini sebuah konsepsi yang utuh bahwa Nabi SAW tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi orang sejahtera, orang yang maju, orang yang pintar dan cerdas, bahkan itu menjadi kewajiban. Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Fattaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah SWT, maka Allah akan berikan kamu ilmu-ilmu yang akan pernah kamu bayangkan. Wa yu'allimukumullah. Jika kemudian ada orang mendapatkan sesuatu ilmu yang dirasa mustahil karena dia bertakwa, maka Allah permudah dia. Saya sendiri pengalaman, kalau kita pada hari ini gadget kita, wifi kita itu ada yang namanya teknologi 5G. 5G adalah teknologi terkini tentang bagaimana internet itu sangat cepat sekali. Usut punya usut, ternyata salah satu penemunya adalah orang Indonesia bernama Profesor Khairul Anwar. Saya pribadi pernah bertemu dengan beliau ketika sedang umroh. Beliau bercerita bagaimana awal mula bisa dapat penemuan seperti itu. Penemuan duniawi, penemuan yang barangkali sebagian orang dipandang sebagai penemuan yang duniawi saja. Tapi dengan teknologi itu, ternyata orang bisa belajar dengan cepat dengan internet. Kajian-kajian para ustadz, kajian-kajian ilmu, Al-Quran, bisa di-download dan seterusnya. Beliau sampaikan bahwa beliau Senin sampai Jumat biasa di labnya meneliti. Sabtu Ahad di Jepang pengajian itu sangat sedikit, pengajian Islam. Maka beliau punya pengajian rutin. Kalau setiap akhir pekan beliau keluar kota, naik kereta untuk ikut pengajian. Di samping perjalanan beliau baca Al-Quran, berzikir. Lantas di tengah-tengah itu pula lah di antara fase-fase dari kotanya menuju tempat pengajiannya, dan baik lagi di sana beliau dapat inspirasi, mendapatkan sebuah ide gagasan bagaimana kemudian teknologi 5G bisa kemudian dibuat. Ditanya bagaimana kemudian itu, saya nggak tahu Ustaz, itu mungkin benar dari Allah SWT. Saya bilang, Prof, itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah permudah bagi kita jalan-jalan ilmu kita. Mungkin kita hari ini punya masa depan, ada anak-anak kita, ada cucu kita, maka jangan berpuas diri, dorong anak kita untuk senantiasa menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Saya sering sampaikan, menjadi cerdas itu adalah wajib. Jadi orang bertakwa itu adalah wajib. Maka bagi seorang muslim, wajib hukumnya jadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang cerdas.
Nabi SAW ketika diberikan firman pertama kali oleh Allah SWT, yang kita senantiasa ingat itu dalam hari nuzul Al-Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan, meskipun nuzul ini adalah dari Allah ke langit dunia. Nanti dari langit dunia kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur selama 23 tahun. Kalau kita bayangkan, ada seorang hamba muslim, dia tidak sholat, dia tidak puasa, tapi dia rajin membaca. Apakah dia berhak mendapatkan surga secara langsung? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena pertama kali yang dihisab adalah sholatnya. Tapi menjadi unik, ayat pertama yang turun bukanlah aqimus sholat, sumu Ramadan, atu zakah, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Inilah kemudian Islam, agama yang membawa pada perubahan, membawa kepada peradaban, membawa kepada kemajuan, bahwa bagaimana ketika itu paling pertama adalah Iqra, dengan membaca kita menjadi faham bagaimana agama itu ditegakkan, dan membaca kita jadi faham bagaimana kemudian Ramadan itu bisa kita maksimalkan. Oleh karenanya dalam sejarahnya Nabi SAW biasa dalam perang itu, kalau yang kalah itu akan menjadi budak atau dibunuh. Tapi Nabi ketika di perang Badar, para tawanan kaum kafir Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin tidak diperbudak, tidak pula dibunuh. Mereka diperintahkan untuk mengajarkan kaum muslimin bahasa-bahasa asing. Inilah bagaimana kemudian hari ini Indonesia, kita juga punya tantangan besar, tantangan pendidikan, tantangan literasi, tantangan melek terhadap ilmu pengetahuan. Maka jamaah memuliakan para bapak, para orang tua, para kakek, maka senantiasa jangan kita terus dorong anak-anak kita, cucu kita, bagaimana kemudian menggabungkan antara ketakwaan pada Allah SWT, dia pintar ngajinya, dia pintar sholatnya, dia rajin ibadahnya. Jangan pula juga kita lupa bahwa dia harus menjadi orang yang faham tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Inilah kemudian kalau kita bandingkan pula, hari ini kita melihat Gaza dibombardir luar biasa. Tapi usut punya usut, ternyata Gaza hari ini sudah masuk hari ke-180 lebih. Tapi Israel tak bisa mengalahkan para pejuang Gaza. Kita sangat sedih yang terjadi di sana. Tapi tahukah kita, pada Perang Dunia Kedua, di tahun 41 sampai 44, ketika itu Nazi Jerman menyerang ke Eropa Barat, ternyata Perancis, ketika itu adalah kota Paris, itu takluk oleh serangan Nazi hanya dalam waktu 45 hari. Padahal Paris ketika itu sangat canggih senjatanya, tidak dijajah, tapi cepat sekali kalahnya. Belum lagi negara yang pernah jajah kita, Belanda. Belanda takluk oleh Nazi hanya dalam waktu 6 hari saja. Tapi Gaza hari ini bertahan sekian lama. Salah satu sebabnya adalah karena mereka, orang-orang pejuang ini adalah orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, yang 40 hari sholat gak pernah tinggal dengan imam. Terbukti mereka orang rajin ibadah. Tapi yang ketiga, mereka adalah orang yang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Banyak ahli teknik di sana, banyak ahli kimia di sana, banyak ahli kedokteran di sana. Karena di sana ada sebuah kampus bernama Kampus Islam Gaza, yang itu kampus jadi ilmu pengetahuan pusatnya di Gaza, bumi Palestina. Oleh karenanya dalam khutbah singkat pada siang hari ini, khatib menyampaikan bahwa dalam doa-doa kita harus implementasikan Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagaimana dunia kita ini baik, kita hidup dan Allah dengan baik, dengan mengimplementasi kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat. Dan yang lupa juga kita ingatkan pada akhirat kita baik pula, dan inilah momentum kita pada Ramadan ini, dan kita bisa maksimalkan semuanya di akhir-akhir Ramadan. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin wa rahimakumullah. Qaddarallah, Allah menakdirkan bahwa ternyata di semua negara-negara yang banyak muslimnya, mau itu di Asia, mau itu di Afrika, sebut Indonesia misalnya. Di Asia Tengah ada Pakistan di sana. Di Afrika ada Sudan, ada Mesir, yang lain-lain. Ternyata tempat-tempat itu Allah siapkan banyak kekayaan sumber daya alamnya. Kita tahu Eropa itu adalah benua yang dijuluki sebagai sang nyonya tua. Eropa itu sudah nggak ada lagi sumber daya alamnya. Maka mereka berusaha mengeksploitasi dari tempat-tempat yang lainnya. Mereka datang ke Indonesia, datang ke Freeport, datang ke Newmont, datang ke Kalimantan, tempat-tempat yang lainnya. Nanti untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang kita punya. Tapi kemudian hasilnya mereka yang menikmati. Saya pernah kuliah dulu di Afrika, di Sudan misalnya. Sudan negara sangat kaya dengan emas, dengan pertanian, peternakan. Tapi rakyatnya sungguh jauh dari kata kesejahteraan. Ini sebuah muhasabah kita. Harusnya kita menjadi bangsa yang sangat luar biasa. Penduduk muslim yang paling banyak di dunia. Meskipun hari ini kita kalah jumlah oleh Pakistan, tapi sangat banyak muslimnya. Lalu bagaimana kemudian kita punya sebuah budaya yang sangat baik sekali. Alamnya melimpah ruah, lautnya, pertaniannya, tambangnya, belum yang lain-lainnya. Tapi kemudian hari ini bangsa Indonesia mendapatkan fakta yang mengejutkan bahwa angka disparitas ekonomi ada sangat jauh sekali antara yang kaya dengan yang miskin, itu sangat jauh jaraknya. Dan kebanyakan karena kita kebanyakan muslim, justru kaum muslimin yang pada saat ini bangsa ini banyak yang mendapatkan kesejahteraan. Oleh karenanya kita harus senantiasa beriman dengan hal-hal yang tadi. Maka bagaimana kita dorong ke depan dalam momentum Indonesia berkah, Indonesia tahun 2045 yang katanya akan dihuni 70%-nya oleh usia produktif. Maka kita perhatikan kondisi anak-anak kita, kondisi remaja kita, generasi muda kita. Apakah mereka nanti siap untuk mengambil amanah tersebut? Atau kemudian kita hanya dipersiapkan oleh pendidikan dari penjajah yang dulu, yang hanya sebagai orang-orang yang berikan kekayaan bagi para pengusaha-pengusaha yang mereka bukanlah orang-orang dari sini. Oleh karenanya, saya sampaikan bagaimana Allah sampaikan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu in ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Ayat ini bicara tentang ketika perang. Jangan kalian berlemah hati mengejar musuh kalian. Kalau hari ini kalian babak belur, capek, sulit, yakinlah mereka pun capek yang sama juga. Tapi kalian mengharapkan sesuatu dari Allah yang tidak mereka rasakan, yang tidak mereka harapkan. Kita berjuang dalam hidup kita. Oleh karenanya ada seorang ulama mengatakan, mati jalan Allah tidaklah lebih mudah dibanding hidup jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mati punya takdir, tapi bagaimana kita sekarang hidup dan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan manusia diutus, Rasul diutus, manusia dikirimkan ke bumi ini. Awalnya bumi ini dihuni oleh para jin. Mereka berperang dan hancur. Lalu Allah ciptakan manusia, malaikat protes. Apa kalian akan membuat satu makhluk yang akan berperang lagi? Kata Allah, aku tahu, kamu enggak tahu. Maka dua tugas manusia, ibadah pada Allah SWT. Yang kedua adalah memakmurkan dunia. Tugas kita bersama, bagaimana kita bisa makmurkan dunia ini, tapi kemakmuran yang buat kemaslahatan, keberkahan, bukan kemakmuran yang mengintimidasi orang-orang yang lemah, bukan kemakmuran yang menintimidasi agama, atau bukan kemakmuran yang hanya dinikmati oleh sebagian orang, tapi manfaat buat semuanya. Oleh karenanya, jangan lupa dalam akhir-akhir Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan di antara keluarga kita,
dan juga nanti kita doakan saudara kita di Palestina semoga mendapatkan kemerdekaan dan mengalahkan penjajah Yahudi Israel. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur muslimin al-mujahidin fi Palestin wa fi Gazzah wa fi Gazzah wa fi Gazzah wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansurhum Allahumma ansurhum Allahumma tsabbit aqdamahum Allahumma tsabbit ramyahum Allahumma ijma' kalimatahum ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika bis-sahainah Allahumma 'alaika bis-sahainah Allahumma 'alaika bis-sahainah Allahumma aslih ahwalana Allahumma aslih ahwalana Allahumma aslih ulata umurina Allahumma wali alaina khairan rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.